Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan sebelumnya perkenalkan, nama saya Rio. Dari kemarin itu beberapa hari itu banyak nih teman-teman ya kan yang menanyakan, yang inbox, yang DM segala macam. Kak, tutorial apa ya? Dadi jaranan itu gimana? Tutorial bekas itu gimana? Pada tanya, Kak, ini saya pecinta jaranan tapi saya pengen dadi itu gimana, kan gitu. Nah, ini sebelum menuju ke tutorial dan caranya dadi atau prakteknya, saya jelaskan dulu ya. Dadi itu yang saya pelajari, yang saya belajar dari dulu ya. Sebelum membahas ini jangan lupa ya, untuk teman-teman selalu subscribe channel Malika ini ya, di bawah ini subscribe, like, komen ya, agar video ini bisa berkembang ya kan, channel ini bisa berkembang. Jika nanti dalam penjelasan saya ini nanti berkembang, banyak penontonnya, nanti kita lanjut lagi. Nah, untuk penjelasannya itu dari apa, jadi itu ada tiga macam dari yang saya pelajari dari guru saya. Ada tiga macam. Yang pertama itu jambu itu apa ya, kalau bahasa Indonesianya pura-pura, ojo ini eto-etoan. Yang kedua itu setengah sadar. Yang ketiga itu emang dadi beneran. Nah, saya jelasin dulu sebelum kita lanjut. Kita jelasin dulu, jadi biar teman-teman itu tahu kalau dadi itu nggak sembarangan dadi gitu kan. Nah, tadi yang pura-pura itu apa ya, kalau dari penjelasan guru saya, dia itu sosok gambuh jaranan udah dari dulu kan. Nah, penjelasannya itu kalau bisa, walaupun kita tidak dadi, di saat kita udah di jaranan pengen gulung-gulung, pokoknya dadi gitu kan, itu kayak beneran, kalau bisa lebih ganas dari ini, dari yang dadi beneran gitu. Itu apa, aktingnya harus bisa menjiwai, jadi biar penonton itu yang lihat apa, itu beneran dadi ya kan gitu. Itu yang dadi pura-pura, yang kalau bahasa Jawanya itu jambu. Yang kedua dadi setengah sadar. Dadi setengah sadar itu gini, keadaan kita di posisi badan kita itu diambil alih oleh barang halus itu. Apa ya, ada yang bilang kodam, ada yang bilang roh, ada yang bilang leluhur, ada yang bilang endang. Kita pakai bahasa endang aja, diambil endang. Tapi nggak sepenuhnya kita diambil endang. Kita bisa tahu, itu, tapi kita posisi kita tahu si A, si B, si C, tapi posisi badan tidak bisa digerakin. Itu kebanyakan orang seperti itu. Itu jadi apa, kita kadang bisa gerakin sendiri, kadang nggak bisa. Itu yang dinamakan setengah sadar. Itu kebanyakan orang yang dadi itu di antara 1 dan 2, dadi jambu dan dadi setengah sadar. Nah, yang dadi beneran atau yang udah nggak sadar itu kita posisi ini, badan kita diambil alih semua oleh endang. Kita nggak bisa joget, nggak bisa apa, karena joget itu kan kembangan dari kita sendiri, endang mengikutkan. Itu yang setengah sadar. Tapi kalau yang udah nggak sadar, tubuh kita cuma diambil endang, terus apa, endang itu yang kalau dadi beneran itu biasanya cuma makan, nyembuhin orang yang minta tolong, ataupun ada tolak balak segala macam itu. Dan kita posisi kita tuh apa ya, kalau teman-teman mungkin pernah yang namanya saat tidur kelindian, bukan mimpi, kelindian. Kita tidak bisa gerak apa-apa, tapi kita kalau pas waktu kita ingat itu tuh ngelihat orang itu kecil-kecil gitu, ngelihat orang itu kecil-kecil. Ya cuma itu doang kalau yang dadi yang emang beneran gitu. Jadi penjelasan dadi itu dari saya itu ada 3 macam. Jambu, setengah sadar, dan beneran. Biasanya yang dadi beneran itu hanya orang-orang yang tertentu, apa ya, dia dibutuhkan, maksudnya dibutuhkan saat
ada keperluan, misal oh ada yang sakit minta disembuhin gitu, minta tolong ini itu gitu, itu yang jadi beneran. Nah itu mengenai dadi kan itu 3 macam. Nah untuk proses dadi itu banyak proses dadi. Jadi di sini saya menjelaskan dulu, saya ikut jaranan itu dari kelas 6 SD itu tahun 2011-12 sampai sekarang itu udah sekitaran 10-an tahun ya, 10-an tahun saya ikut jaranan. Tapi saya dulu itu melalui proses belajar dadi itu nggak mudah untuk kayak sekarang, nggak mudah. Dan saya pelajari, saya tidak pernah yang mempelajari misal dari batu akik nih ada kodamnya langsung dimasukin badan saya, atau dari ini masuk, saya kayaknya belum pernah. Jadi untuk penjelasan itu mohon maaf saya belum bisa. Nah yang saya jelaskan itu, saya dulu untuk dadi itu melalui 2 proses 2 tahap. Yang pertama itu kan dari itu mau melakukan dadi itu ada ritualnya, ada ritual, nanti ritual dibahas mengenai pembahasan selanjutnya. Yang kedua itu dari ini mencari di tempat-tempat wingit pertama. Yang kedua itu dari panggilan panggilan leluhur ataupun panggilan tempat-tempat tertentu. Biasanya yang memanggil itu diri kita sendiri ataupun bopo jaranan itu yang bakar-bakar kemenyan itu. Jadi untuk penjelasan jaranan itu mengenai jaran harus itu dan yang itu kan pertama beberapa macam orang dadi. Yang kedua itu pemanggilan itu yaitu tadi dua cara kalau yang saya pelajari, yaitu dari tempat-tempat wingit, dan yang kedua itu dari panggilan dari penerusan dari leluhur gitu loh. Leluhur manggilnya dari gunung ini, laut ini gitu. Itu yang ketiga, yang terakhir penjelasan dari saya, untuk dadi itu harus memahami. Jadi semua orang bisa dadi, semua orang bisa, tapi belum tentu endang yang mau dimasukkan itu mau. Padahal semua orang itu bisa. Karena gini, sebagai contohnya, saya bisa nyanyi, tapi nyanyi saya nyanyi dangdut, disuruh nyanyi reggae, belum tentu saya bisa gitu loh. Sama halnya di sini, kalau emang kamu teman-teman pengen dadi jaranan, pertama harus sukai dulu jaranan. Yang kedua, sering-seringlah nonton jaranan, dengerin musiknya, ya kan. Kalau bisa lagi ikut nimbrung di jaranan mana yang terdekat, ikut nari lah, nari kuda, celeng, barongan. Cintai dulu, nah hayatilah. Kalau udah itu semua udah, baru kita jiwai kesenian itu. Harus bisa nari kuda itu gini, jadi ada seninya, kita menjiwai. Jadi kalau gerakan kita itu hidup, lihatnya itu hidup. Jadi orang melihatnya itu, oh kok itu pamornya kelihatan banget, hidup banget. Nah gitu, itu penjiwaan dari seni. Jadi seni itu tidak menjiwai sama saja bohong. Itu penjelasan dari saya. Jadi untuk pengen dadi jaranan, tahap-tahapnya, step-stepnya itu tadi, pahamilah 3 step tadi, pahami semua. Kalau udah, barulah nanti saya jelaskan tutorialnya. Oke, sampai sini dulu penjelasan saya mengenai dadi ya. Jika nanti videonya ini berhasil, banyak penonton dan banyak yang suka, nanti kita lanjut ke part 2, yaitu part 2 tentang tata cara lakon dadi. Jadi gimana dadi itu, tata caranya gimana, kalau ada tirakatnya gimana gitu. Yang penting sukai dulu kesenian jaranan, karena dadi itu salah satunya tempat ke seni budaya. Yang penting gimana kita mengambil sisi positifnya ya. Oke, mungkin penjelasan dari saya cukup itu dulu.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.